Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan pastinya disukseskan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Amin, amin ya robbal alamin. Siapa yang mengira bahwa pedang paling tajam yang dulu melawan Islam kini menjadi pedang Allah yang membela agama ini? Dialah Khalid bin Walid, sosok yang dulu menjadi arsitek kekalahan Muslim di Perang Uhud. Kini hatinya tersentuh oleh kebenaran. Ia datang ke Madinah bukan sebagai musuh, tapi sebagai seorang hamba yang mencari cahaya Islam. Namun tidak lama setelah keislamannya, ujian besar telah menanti. Di Mu'tah, pasukan Muslim yang jauh lebih kecil harus berhadapan dengan kekuatan besar Kekaisaran Romawi. 3 pemimpin Muslim gugur satu persatu di medan perang: Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Mereka semua syahid sebagai pahlawan Islam. Ketika harapan hampir pupus, bendera perang diangkat oleh seorang yang baru masuk Islam, Khalid bin Walid. Dengan strategi briliannya, ia membawa kaum muslimin keluar dari kepungan, membuktikan bahwa dirinya adalah pedang yang diasah oleh takdir untuk Islam. Dari pengkhianatan Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah, perjanjian yang dulu dianggap sebagai kerugian, kini menjadi alasan dibukanya jalan menuju Fatu Mekah. Setiap ketundukan kepada perintah Allah, sekecil apapun, pasti membawa kemenangan yang lebih besar. Tapi tahukah kita, semua yang Rasulullah perjuangkan, semua luka yang beliau tanggung, semua air mata yang jatuh dalam sujudnya, bukan hanya untuk para sahabatnya, tapi juga untuk kita, umat yang belum lahir saat itu. Di malam-malamnya beliau berdoa bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita semua. Di jalan Thaif, tubuh beliau berdarah karena dilempari batu. Tapi di bibirnya tetap terucap doa, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka." Di Perang Mu'tah, para sahabatnya gugur satu persatu, tapi hatinya tetap teguh agar Islam tetap hidup, hingga kita yang belum lahir ini bisa mengenal Allah. Lalu, bagaimana perjalanan Khalid bin Walid hingga akhirnya menjadi komandan Muslim yang paling ditakuti? Dan bagaimana Perang Mu'tah menjadi titik awal konfrontasi Islam dengan Kekaisaran Romawi? Semua ini bukan sekedar sejarah. Ini adalah warisan yang harus kita jaga. Kita adalah bagian dari doa-doa Rasulullah. Pertanyaannya, apakah kita masih peduli dengan perjuangan ini? Inilah episode ke-24 Sirah Nabawiyah dari Islamnya Khalid bin Walid. Namun sebelum lanjut, kami ingatkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Bismillah, kita mulai ceritanya. Tiga hari di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima lamaran seorang wanita yang bernama Maimunah. Usianya masih 26 tahun. Ia merupakan bibi dari Khalid bin Walid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengundang orang-orang Quraisy dalam pesta pernikahannya. Namun mereka menolak. Mereka meminta beliau dan para sahabatnya segera keluar dari Mekah karena waktu yang disepakati telah habis. Tanpa perlawanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pun berangkat meninggalkan Mekah.
Di tengah perjalanan, Khalid bin Walid terus memperhatikan kaum muslimin. Ia melihat ada sesuatu yang berbeda dari mereka. Mereka menjauhi minuman keras, tidak berbuat maksiat. Mereka juga tidak rakus dalam urusan makan dan minum. Hatinya mulai tertarik. Apalagi bibinya sendiri kini telah menjadi istri Rasulullah SAW. Khalid pun berkata kepada kawan-kawannya, "Sekarang sudah jelas bagi orang yang berpikiran sehat bahwa Muhammad bukan tukang sihir, bukan pula seorang penyair. Apa yang dikatakannya adalah firman Tuhan, pemilik alam semesta. Setiap orang yang memiliki hati nurani wajib menjadi pengikutnya." Begitu kata Khalid kepada teman-temannya. Ucapan Khalid mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Salah satunya adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Ia memandang Khalid dengan ngeri, lalu berkata dengan nada tinggi, "Khalid, bukankah para pengikut Muhammad telah melukai ayahmu, membunuh paman dan sepupumu? Demi Allah, aku tidak akan pernah masuk Islam dan mengucapkan kata-kata seperti itu." Akan tetapi, Khalid hanya tersenyum. "Itu hanya semangat jahiliyah, Ikrimah. Sekarang, setelah kebenaran itu jelas bagiku, demi Allah, aku akan masuk Islam." Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Abu Sufyan. Abu Sufyan segera memanggil Khalid bin Walid dan bertanya dengan penuh amarah, "Benarkah apa yang kudengar tentangmu?" Khalid tidak ragu sedikit pun, ia pun mengangguk. Wajah Abu Sufyan seketika memerah. Dengan geram ia berkata, "Demi Lata dan Uzza, kalau itu benar, akulah yang akan menghadapi dan membunuhmu sebelum Muhammad." Khalid menatapnya dengan tajam. Ia maju satu langkah dan berkata dengan tegas, "Memang itulah yang benar, dan apapun yang akan terjadi, aku tetap pada pendirianku." Abu Sufyan tidak bisa menahan amarahnya. Ia maju hendak menyerang Khalid. Namun sebelum ia sempat berbuat apapun, Ikrimah segera menahannya. "Sabar Abu Sufyan, seperti engkau, aku juga khawatir suatu hari nanti aku akan mengatakan hal yang sama seperti Khalid dan akhirnya mengikuti agamanya. Jika kamu membunuhnya sekarang karena keyakinannya, bagaimana jika suatu saat nanti seluruh orang Quraisy sependapat dengannya? Jangan-jangan sebelum bertemu Muhammad lagi tahun depan, seluruh Mekah sudah menjadi pengikutnya." Akhirnya Abu Sufyan terdiam. Ia menatap Khalid dengan penuh kemarahan, tapi ia tidak bisa membantah kata-kata Ikrimah. Dan sejak saat itu, hati Khalid semakin mantap dengan Islam. Dan setelah masuk Islam, hampir tidak pernah tercatat dalam sejarah bahwa pasukan Islam yang dipimpinnya mengalami kekalahan. Tidak lama setelah masuk Islam, Khalid bin Walid pergi ke Madinah dan bergabung dengan kaum muslimin. Menyusul pula dua pembesar Quraisy lainnya, yaitu Amr bin As dan Utsman bin Talhah. Sementara itu, kemenangan Rasulullah SAW atas Mekah tampaknya tinggal menunggu waktu. Namun sebelum itu terjadilah sebuah tragedi. 15 utusan Rasulullah SAW yang dikirim ke perbatasan Syam dibunuh oleh pasukan Romawi. Mendengar hal ini, Rasulullah SAW segera mengumpulkan 3.000 prajurit pilihan. Beliau menyerahkan kepemimpinan pasukan kepada Zaid bin Haritsah dan bersabda, "Jika Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib yang akan menggantikannya. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang akan memegang tampuk kepemimpinan." Akhirnya pasukan berangkat, diiringi doa dan ucapan selamat dari masyarakat Madinah. Rasulullah SAW sendiri
mengantar mereka hingga keluar kota dan berpesan, "Jangan membunuh wanita, bayi, orang-orang tua, dan anak-anak. Jangan menghancurkan rumah-rumah atau menebang pepohonan. Allah menyertai dan melindungi kalian. Semoga kalian kembali dengan selamat." Setibanya di Ma'an, pasukan muslimin terkejut. Di hadapan mereka, pasukan Romawi sudah siap menghadang. Dipimpin oleh Syuhrabil, gubernur Heraklius. Pasukan ini terdiri dari gabungan orang-orang Yunani dan Arab. Bahkan Heraklius sendiri telah mengirimkan bala bantuan tambahan. Jumlah mereka adalah 200.000 orang. Para pemimpin pasukan muslim sempat ragu. Apakah kita harus maju atau meminta bala bantuan dari Madinah? Namun, Abdullah bin Rawahah, seorang kesatria sekaligus penyair pemberani, maju ke depan dan berkata lantang, "Saudara-saudaraku, apa yang kita hindari? Justru itulah yang kita cari sekarang, yaitu mati syahid. Kita memerangi musuh bukan karena perlengkapan, bukan karena kekuatan, bukan karena jumlah yang banyak. Kita berperang karena agama, yang dengan itu Allah telah memuliakan kita. Maka marilah kita maju. Kita hanya akan memperoleh satu dari dua hal, kemenangan atau mati syahid." Kata-kata Abdullah bin Rawahah membakar semangat pasukan muslimin. Mereka menggenggam erat senjata mereka dan serentak berseru, "Ibnu Rawahah memang benar." Perang Mut'ah pun pecah, perang yang akan dikenang sepanjang sejarah. Dalam pertempuran ini, satu persatu panglima Islam gugur. Said bin Haritsah gugur, Ja'far bin Abi Thalib menyusul, dan Abdullah bin Rawahah pun syahid. Pasukan muslim sempat kehilangan arah. Namun kemudian seorang sahabat berteriak dengan lantang, "Ambillah panji ini, wahai Khalid." Tanpa ragu, Khalid bin Walid akhirnya maju. Dengan strategi yang luar biasa, ia berhasil memimpin pasukan muslim bertahan dari kepungan musuh yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih besar. Hari itu sejarah mencatat sebagai pedang Allah yang terhunus. Khalifah Abu Bakar berkata, "Demi Allah, semua kekhawatiran dan keraguan mereka akan hilang dengan kedatangan Khalid." Dan benar saja, sejak saat itu hampir tidak ada peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang berujung pada kekalahan. Ia adalah senjata Allah di muka bumi, dan setiap kali ia memimpin pasukan, kemenangan akan sudah ditakdirkan untuknya. Di desa Masyarif, kedua pasukan akhirnya bertemu. Namun dengan strategi yang cerdik, pasukan muslim membelok ke Mu'tah. Tempat itu dianggap jauh lebih baik sebagai benteng pertahanan. Disinilah terjadi pertempuran dahsyat. Sebuah pertempuran yang jarang disaksikan sejarah, karena jumlah kedua pasukan begitu jauh berbeda. Zaid bin Haritsah bertempur dengan gagah berani. Hampir tidak ada satupun pejuang yang bisa menyaingi ketangguhannya. Ia maju, menebas, dan terus bertahan. Namun sebuah tombak akhirnya menghantam tubuhnya dengan telak. Zaid jatuh ke tanah. Ia gugur sebagai syuhada. Sesuai pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ja'far bin Abu Thalib mengambil bendera dan maju memimpin pasukan. Ia masih muda, baru berusia 33 tahun. Kakak dari Ali bin Abi Thalib ini dikenal tampan, cerdas, dan pemberani. Dengan semangat menyala-nyala,
Ia bertempur bagaikan api yang mengamuk. Lalu sebuah pedang menebas tangan kanannya. Bendera yang ia genggam pun akhirnya jatuh. Namun Ja'far segera meraihnya dengan tangan kirinya. Tidak lama, tangan kirinya pun ditebas. Kini ia kehilangan kedua lengannya. Namun Ja'far tidak menyerah. Dengan sisa tenaga, ia pertahankan bendera dengan kedua pangkal lengannya. Sampai akhirnya seorang prajurit Romawi menebas tubuhnya hingga terbelah. Ja'far akhirnya gugur. Ibnu Umar yang bertempur di sisinya berkata, "Aku menghitung ada 50 luka di tubuhnya dan tidak satu pun di bagian punggung." Ja'far bertarung tanpa pernah mundur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti kedua lengannya yang putus dengan sepasang sayap. Dengan itu, Ja'far dapat terbang kemanapun ia mau. Karena itulah ia dijuluki At-Tayyar, sang penerbang, atau Zul Janahin, pemilik dua sayap. Kini giliran Abdullah bin Rawahah. Ia menggenggam bendera, tapi sejenak hatinya ragu. "Oh diriku, mengapa engkau masih ragu? Mengapa engkau membenci surga?" katanya kepada dirinya sendiri. Namun ia segera menguatkan hati dan maju dengan gagah berani. Pedangnya menebas, tubuhnya terluka, tapi langkahnya tidak terhenti. Sampai akhirnya ia pun gugur. Air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat jalannya pertempuran melalui wahyu. Beliau bersabda, "Zaid mengambil bendera, lalu ia gugur. Kemudian Ja'far mengambilnya, dan ia pun gugur. Lalu Abdullah bin Rawahah mengambilnya, dan ia pun gugur." Air mata mengalir di pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat terdiam. Beliau melanjutkan, "Kemudian salah satu dari pedang Allah mengambil bendera, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada mereka." Lalu, siapakah pedang Allah yang dimaksud Rasulullah? Di Mu'tah, pasukan Muslim terhuyung setelah kehilangan 3 panglima mereka. Sabit bin Akram meraih bendera dan berseru, "Saudara-saudara kaum muslimin, mari kita memilih seorang pemimpin." Para pasukan serentak menjawab, "Engkau saja." Namun Sabit menolak, "Tidak, aku tidak akan mampu." Maka kaum muslimin menunjuk Khalid bin Walid. Dengan strategi brilian, Khalid mulai mengatur pertempuran. Ia menciptakan pertempuran-pertempuran kecil untuk mengulur waktu. Di tengah pertempuran, Khalid bertarung habis-habisan hingga 9 pedangnya patah satu persatu. Yang tersisa hanya sebuah pedang lebar dari Yaman. Khalid menyusun strategi baru. Keesokan harinya, pasukan Muslim bergerak dengan cara yang membuat musuh gentar. Pasukan Romawi melihat debu bertebaran, tanda kedatangan bala bantuan. Mereka mendapat pasukan besar dari Madinah, seru orang-orang Romawi. Padahal yang mereka lihat hanyalah tipuan strategi Khalid. Ia hanya menukar posisi pasukan depan dan belakang, menciptakan ilusi seolah-olah datang bantuan besar. Pasukan Romawi mulai ragu. Dalam kebimbangan itu, Khalid perlahan menarik mundur pasukan Muslim, tapi mereka tetap mempertahankan formasi tempur. Akhirnya, pasukan Romawi mengundurkan diri dengan perasaan lega. Mereka berpikir, jika 3.000 orang saja bisa sekuat ini, bagaimana jika pasukan bantuan mereka datang? Di Madinah,
suasana duka menyelimuti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumah Ja'far. Ia melihat istrinya, Asma binti Umair, sedang membuat adonan roti. Anak-anaknya telah dimandikan dan diminyaki. Asma belum tahu nasib suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk dan mencium anak-anak Ja'far dengan mata berkaca-kaca. Asma melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya dengan gelisah, "Ya Rasulullah, mengapa Anda menangis? Apakah ada kabar buruk tentang Ja'far dan kawan-kawannya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatapnya dengan penuh kasih, lalu berkata, "Ya, hari ini mereka telah gugur." Air mata Asma pun tumpah. Para wanita datang untuk menghiburnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dan berkata kepada para istrinya, "Keluarga Ja'far jangan dilupakan. Buatkan makanan untuk mereka, karena mereka sedang dalam kesusahan." Ketika melihat putri Zaid bin Haritsah datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membelainya dengan penuh cinta, lalu menangis. Para sahabat bertanya, "Mengapa ya Rasulullah? Mengapa engkau menangisi mereka yang telah masuk surga?" Rasulullah menjawab, "Ini adalah air mata seseorang yang kehilangan sahabatnya. Bukan pelarian, tapi pasukan yang akan kembali." Di Madinah, ada orang-orang yang mencemooh pasukan Khalid bin Walid. "Hai orang-orang pelarian, kamu lari dari jalan Allah." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, mereka bukan pelarian, mereka adalah orang-orang yang akan tampil kembali insya Allah. Sementara itu, pertempuran Mu'tah mengubah pandangan banyak suku Arab. Selama ini, mereka menganggap siapapun yang berani melawan Romawi pasti mencari mati. Namun, melihat pasukan Muslim mampu bertempur dan bertahan dengan gagah berani, mereka mulai percaya bahwa Islam memang mendapat pertolongan Allah. Suku-suku seperti Bani Sulaim, Asija, Gatafan, dan Fazaroh akhirnya berbondong-bondong untuk masuk Islam. Sebuah kemenangan yang lebih besar dari sekedar pertempuran. Sebuah kemenangan bagi hati dan keyakinan. Di sebuah pangkalan air yang bernama Al-Watir, Bani Khuza'ah sedang terlelap, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Tanpa peringatan, Bani Bakar, musuh lama mereka, menyerang dengan kejam. Pedang berkilat, teriakan menggema di udara, dan darah mulai tertumpah. Serangan ini bukan sekedar dendam lama. Bani Bakar mendapat dukungan dari Quraisy. Sebuah pelanggaran besar terhadap perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian yang seharusnya menjamin perdamaian. Namun, Quraisy merasa tidak perlu lagi takut kepada kaum muslimin. Mereka mengira pasukan Islam telah melemah setelah perang Mu'tah. Bani Khuza'ah yang tidak siap terdesak. Mereka mencoba berlindung di sekitar Ka'bah, tempat yang seharusnya suci dan aman dari pertumpahan darah. Beberapa anggota Bani Bakar pun mulai ragu. "Wahai Naufal, kita sudah memasuki tanah suci. Ingat Tuhanmu, Tuhanmu," seru salah satu dari mereka yang mencoba mengingatkan pemimpin mereka. Namun, Naufal bin Muawiyah Ad-Daili, otak di balik serangan ini, hanya tertawa sinis. Dengan penuh kebencian ia berkata, "Tidak ada Tuhan hari ini, wahai Bani Bakar. Lampiaskanlah dendam kalian. Demi Allah, kalau perlu, kalian boleh mencuri di tanah suci. Apa kalian tidak ingin melampiaskan dendam di tempat ini?" Mereka terus membantai, namun akhirnya Bani Khuza'ah berhasil menyelamatkan diri dan berlindung di rumah Budail bin Warqa al-Huzai. Mereka tahu hanya ada satu tempat yang bisa memberi mereka keadilan, yaitu Madinah.
Tanpa membuang waktu, Amir bin Salim al-Ghuzai berangkat menemui Rasulullah. Amir bin Salim memohon keadilan. Di Masjid Nabawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah duduk bersama para sahabat. Langkah cepat Amr bin Salim terdengar menggema di pelataran masjid. Dengan nafas tersengal, ia menghadap Rasulullah dan mulai melantunkan syair dengan suara yang bergetar. Ya Rob, aku mengingatkan Muhammad tentang persahabatan ayah kami dan ayahnya pada masa lalu. Quraisy telah mengkhianati perjanjian. Mereka mendesak kami hingga ke Ka'bah, membunuh kami saat kami rukuk dan sujud kepada Ilahi. Hening menyelimuti masjid. Mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun penuh keteguhan. Tanpa ragu, beliau bersabda, "Engkau pasti akan dibela, wahai Amr bin Salim." Langit tiba-tiba mendung. Rasulullah menatap ke atas dan berujar, "Mendung ini akan memudahkan pertolongan bagi Bani Ka'ab, Bani Khuza'ah." Allah pun menegaskan di dalam Al-Quran, sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang kafir, karena mereka itu tidak beriman. Quran Surat Al-Anfal ayat 55. Yaitu orang-orang yang terkait perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah. Quran Surat Al-Anfal ayat 56. Kekacauan yang dilakukan para pemuda Quraisy membuat pemimpin mereka menyesal. Mereka sadar bahwa perbuatan ini bisa membawa bencana. Untuk itu, mereka mengutus Abu Sufyan ke Madinah guna memperkuat dan memperpanjang perjanjian. Setibanya di Madinah, Abu Sufyan tidak langsung menemui Rasulullah. Ia menuju rumah putrinya Ummu Habibah yang telah menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat masuk, ia melihat sebuah tikar sederhana tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa duduk. Ia hendak duduk di atasnya, tetapi Ummu Habibah segera melipat tikar itu. Abu Sufyan terkejut. Dengan nada kecewa, ia bertanya, "Hai putriku, apakah engkau lebih sayang pada tikar itu daripada ayahmu?" Ummu Habibah menatapnya dengan tajam. Dengan tegas ia berkata, "Ini tikar Rasulullah. Padahal ayah adalah orang musyrik yang kotor. Aku tidak ingin ayah duduk di atasnya." Abu Sufyan menghela nafas panjang. "Demi Allah, rupanya ada yang tidak beres denganmu setelah berpisah denganku," katanya lirih. Abu Sufyan pun pergi menemui Rasulullah dengan penuh harap. Ia pun membujuk agar perjanjian diperpanjang. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap diam, tidak menanggapi. Tidak putus asa, Abu Sufyan mencari pertolongan lain. Ia pun menemui Abu Bakar. "Tolonglah aku," bujuk Rasulullah untuk memperpanjang perjanjian. Namun Abu Bakar menatapnya dingin dan berkata, "Aku tidak sudi melakukannya." Abu Sufyan lalu mendatangi Umar bin Khattab. Dengan suara penuh harap, ia memohon, "Wahai Umar, tolonglah aku." Namun Umar justru mengepalkan tangannya dan berkata dengan nada keras, "Layakkah aku meminta pertolongan bagi kalian kepada Rasulullah? Demi Allah, walau hanya pasir di tanganku, pasti akan kugunakan untuk melawan kalian." Pupus sudah harapannya. Namun Abu Sufyan mencoba sekali lagi. Kali ini ia menemui Ali bin Abi Thalib yang sedang bermain dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di samping istrinya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dengan suara rendah Abu Sufyan berkata, "Wahai Ali, engkau adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, tolonglah aku." Sayyidina Ali menatap sejenak,
lalu berkata dengan lembut tetapi tegas, "Jika Rasulullah sudah mengambil keputusan, tidak seorang pun dari kami yang bisa mengubahnya." Abu Sufyan tersadar lemas. Ia telah meminta bantuan dari orang-orang yang dulu ia siksa dan usir dari Mekah. Tidak ada jalan keluar. Dengan hati berat, ia kembali ke Mekah membawa kabar buruk bagi kaumnya. Dan di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyiapkan sesuatu yang lebih besar, sebuah langkah yang akan mengubah sejarah selamanya. Lalu, langkah besar seperti apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nantikan di episode selanjutnya. Subhanallah, perjalanan yang panjang ini akhirnya membawa kita pada salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah Islam. Dari keislaman Khalid bin Walid, kita belajar bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Seorang yang dulu menjadi musuh Islam, yang merancang kekalahan kaum muslimin di Uhud, kini menjadi pedang Allah yang tidak terkalahkan. Bukankah ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya? Dan dari perang Mu'tah kita belajar bahwa kemenangan bukan hanya tentang jumlah dan kekuatan, tapi tentang keberanian, pengorbanan, dan kepemimpinan, dan yang pasti keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 pahlawan Islam gugur satu persatu, tapi kaum muslimin tidak menyerah. Khalid bin Walid dengan kecerdasannya membawa pasukan keluar dari kepungan. Kadang bertahan dengan iman lebih mulia daripada menang dengan kesombongan. Dan dari pengkhianatan Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah, kita belajar bahwa kesabaran akan selalu membuahkan hasil. Perjanjian yang dulu dianggap sebagai kerugian, kini menjadi alasan dibukanya menuju jalan Fatu Mekah. Setiap ketundukan kepada perintah Allah, sekecil apapun, pasti membawa kemenangan yang lebih besar. Tapi yang lebih menyentuh hati adalah semua ini bukan sekedar kemenangan bagi mereka yang hidup di masa itu. Semua ini adalah perjuangan agar kita, umat yang belum lahir saat itu, bisa mengenal Allah, bisa sujud kepadanya, bisa menikmati cahaya Islam. Di setiap luka yang Rasulullah alami, ada doa untuk kita. Di setiap air mata yang jatuh dalam sujudnya, ada harapan untuk kita. Hari ini, kita hidup dalam cahaya Islam, karena ada seseorang yang rela berkorban untuk kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menghargai perjuangan ini? Apakah kita sudah mencintai Rasulullah sebagaimana beliau mencintai kita? Jika ada kesalahan dalam penyampaian kisah ini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan episode kita yang kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.